Selamat siang teman-teman semua, semoga sehat selalu. Kita mau sharing lagi tentang copy trading di OctaFX. Ya, ini beberapa kriteria kita memilih master ya, agar tidak terlalu riskan dalam kita mengikuti copy trading ini ya. Jadi salah satu yang biasa ikutin itu kalau misalnya pilih master itu, yang pertama masternya sudah bergabung cukup lama ya di ini ya teman-teman ya, di OctaFX ini ya. Kita bisa lihat kalau kita mau lihat masternya berapa lama gabung, itu kita lihat di sininya teman-teman ya. Di sini nih with us ya, kita klik, kita lihat with us ini artinya sudah masternya ini sudah bergabung selama 131 hari ya dengan OctaFX. Yang kedua, teman-teman bisa lihat juga, cuman ini tetap nanti tidak harus seperti ini teman-teman ya. Yang kedua itu grafiknya selalu naik dia ya, jadi ada juga yang grafik naik turun, yang kedua grafik selalu naik. Terus kemudian jumlah followernya teman-teman ya, jumlah follower yang cukup banyak ya. Kalau kita mau lihat cari yang follower paling banyak itu, kita cari di sini teman-teman nih, kita klik dulu, kita lihat yang most populer nih ya. Kalau most populer ini otomatis jumlah followernya paling banyak ya. Cuman semua ini tidak jaminan juga teman-teman ya, ini hanya beberapa kriteria yang bisa kita ikuti sementara ya. Nah terus kemudian yang lain hal itu yaitu tingkat risk score-nya nih ya. Tingkat risk score-nya ini yang paling utama juga teman-teman ya. Jadi kalau saya bilang ini tingkat risk score-nya ini sebaiknya yang satu yang masih hijau ya. Kalau 6 ini bedanya 1 sama 6 ini ya. Biasanya kalau 6 ini dia tidak pakai stop loss ya teman-teman ya. Yang 6 nggak pakai stop loss, dalam arti dia ikut trading ya. Begitu trading diambil posisi, ada yang floating loss ya atau minus sampai besar masih dibiarkan ya. Jadi nggak pakai stop loss ya. Kita lihat nih ya, kita lihat, kita perhatikan nih teman-teman, bisa lihat di sini. Kita klik trade-nya di sini ya. Nah ini teman-teman ya, ini masih open nih ya, masih open minus 3, ini masih open minus 5, masih open minus 8, masih open nih, bahkan nih minus 9, minus 11 ya, masih open ya. Ini sangat beresiko kalau kita dengan modal kecil, ini hanya 68 ya. Ini 68 minimum investasi kita ya. Equity dia sisanya 97, dikurangi floating loss dia ya. Floating loss kita lihat di bagian bawah, kita geser ke bawah. Nah ini floating loss dia totalnya minus 37. Berarti awal modal dia itu 37 ditambah equity dia sekarang nih 97. Berarti dia sekitar 133-an ya, 135 US dollaran ya, modal awal dia. Sedangkan kita bisa ikut dia minimum investasinya itu 68 saja nih ya. Ini beresiko ya. Sini floating lossnya sudah 37 ya, sudah lebih dari setengahnya punya kita ya. Kalau kita ikut terus, ini dilemak teman-teman ya, bisa bahkan dibiarkan nih ya, minus akhirnya nanti sampai margin call ya, sampai MC. Ini berbahaya untuk modal kita, bisa habis semuanya ya. Tapi kalau kita close juga ya, kan kita bisa close secara otomatis teman-teman sendiri ya. Kita close cut loss ya, kita cut loss, itu kita rugi juga. Jadi sebelum teman-teman ikutin ya, ikuti master ini ya. Jadi teman-teman yang paling penting saya bilang, lihat yang ada, cari master yang ada dia stop lossnya ya. Jadi jangan besar seperti ini masih open ya. Ini sangat beresiko teman-teman untuk kita yang modalnya pas-pasan, misalnya kayak gini 68. Makanya saya selalu sarankan ya, kalau untuk teman-teman yang mau ikut, cari master yang antara minimum investasinya itu nggak jauh beda dengan equity dia ya. Itu sedikit relatif lebih aman. Karena kenapa? Kalau minimum investasinya sama dengan equity dia ya, saat dia nggak ada floating loss, itu dia lebih berhati-hati, atau cenderung mungkin master ini akan ada stop lossnya ya. Kalau equity dia jauh lebih besar ya dibanding modal minimum kita, ini seperti ini teman-teman ya. Nanti kalau misalnya diteruskan ya, ini kan udah minus 37 nih ya, ini tinggal
30 lagi ya, 31 lagi. Ini udah cut loss semuanya ya, sudah margin call kita ya. Sudah stop dan kita rugi sebesar 68 US dollar ya. Sebesar 68, sedangkan dia dikurangi 31 masih ada modal ya. Jadi masih bertahan. Nah, kalau ternyata memang berbalik arah ya, jadi trade-nya dia ini kan dia masih open nih karena berharap GBP USD ini akan berbalik arah ya, akan naik ya. Sekarang kan lagi turun nih, dia ambil buy berarti turun, dia ini minus berarti posisinya sekarang kan lagi turun nih ya, dia berharap akan segera naik. Nah, ini yang kita harus antisipasi teman-teman. Jadi jangan sampai teman-teman mengikuti ya, walaupun dia sudah bergabung cukup lama ya. Tapi ini salah satu kriteria juga ya, bergabung cukup lama kita bisa ikutin. Tapi yang paling penting seperti ini teman-teman ya. Jadi yang dia pasang stop lossnya, ini yang teman-teman harus perhatikan ya. Jadi bedanya yang risk 6 sama risk 1 ya. Kalau 1 nih, ini biasanya dia tidak ada floating lossnya ya. Dia nggak gede-gede amat floating lossnya nih, bahkan masih 0. Atau mungkin dia ini belum trading ya. Oh ya, ini belum trading kalau ini ya. Nah, kalau kita geser ke bawah ya, ini kan udah close semua ya, close ya. Kita perhatikan ada nggak dia ini apa? Yang minus terus di close. Nah, ini ada nih teman-teman ya. Yang minus 0,34 udah di close. Ini relatif lebih aman, berarti dia ada stop lossnya teman-teman ya. Jadi belum gede minusnya, dia sudah stop loss ya. Kalau dia anggap bahwa dia salah ambil posisi ya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Saya tidak nganjurin teman-teman untuk ikut yang nggak pasang stop loss ya, karena itu sangat beresiko. Nah, kalau teman-teman dalam memilih master itu kan dibagi tiga kelompok ya. Kelompok risk score, top gainers, dan most populer ya. Kalau most populer ini biasanya yang paling banyak ini ya teman-teman ya, kopiernya ya. Dia paling banyak pengikutnya. Ini salah satu juga kriteria teman-teman ya, kita bisa ikuti. Tapi yang utama tadi teman-teman ya, yang pasang stop loss ya. Yang kedua ini tentang mengenai top gainers ya. Top gainers ini pencapaiannya nih yang paling tinggi di sini ya. Pencapaiannya ini profit 178, lossnya 8 US dollar ya di sini ya. Tapi ini ini ada kriteria seperti ini. Ini sangat berisiko teman-teman ya. Biasanya dia nggak pasang stop loss ya di trade-nya. Ini kita lihat nih ya. Tuh nih ya, masih gede-gede teman-teman ya. Dia masih gede-gede dan ini sangat berisiko ya. Dia masih open ya. Ini sangat berisiko, apalagi minimum investasi yang dia minta itu kecil nih. Misalnya mana nih, cuma 56 ya. Ini 56, floating loss udah berapa nih? Tuh udah 48 teman-teman ya. Floating lossnya udah 40 minus 48. Kalau kita dengan 56 kita ngikut dia ya, berarti sisa 8 US dollar lagi ya. 56 kurangi 48 ya, sisa 6 US dollar lagi. Kita udah margin call ya, udah selesai nih ya. Berarti kita udah rugi. Sedangkan dia masih ada equity-nya, modal dia masih sisa 170, jadi masih aman. Makanya kenapa dia masternya ini membiarkan terjadi floating loss sampai 48 ini totalnya. Masih open nih, minus 14, minus 16, minus 8, minus 7, minus 2 ya. Dia masih open terus dia. Ya, ini yang kadang saya heran dari master-master teman-teman ya. Minus segede gini dia masih biarkan ya. Padahal dia kalau udah profit, kalau sudah profit ya, masih kecil aja udah di close ya. Itu yang saya heran kadang ya. Minus dibiarkan sampai besar, tapi kalau udah profit di close. Ini floating profit ya, di sini tulisnya ya. Floating profit ya, minus tapinya ya. Jadi ini yang harus teman-teman perhatikan ya. Ini balance dia 48 tambah 170 ya, ini balance dia ya. Jadi ini yang teman-teman ya, menurut saya teman-teman harus perhatikan, terutama di master yang pasang stop loss atau enggak, itu lebih utama menurut saya. Satu hal teman-teman, kalau teman-teman mau ikutin copy trading ya, ini sangat beresiko ya, jadi harus hati-hati juga teman-teman ya. Kita bisa profit juga ya, tapi bisa loss juga ya. Jadi sebaiknya sih hati-hati teman-teman ya, karena fluktuatifnya terlalu tinggi ya. Jadi sebaiknya gunakan uang kopi aja teman-teman ya, uang jajan aja ya, nggak usah tinggi-tinggi karena sangat beresiko ya. Saya tidak ngajak teman-teman ya untuk ikut copy trading, tapi kalau teman-teman
berminat itu resiko sendiri ya, karena profit teman-teman yang nikmati sendiri, loss pun teman-teman yang menikmati sendiri ya, tanggung jawab masing-masing aja ya. Saya sharing bagaimana cara, salah satu kriteria kalau kita mau ikutin master di sini ya, karena nggak semua master selalu konsisten ya teman-teman ya. Nah, teman-teman harus selalu perhatikan untuk selalu dipantau, jangan tidak dipantau ya, karena saya juga punya pengalaman tidak dipantau akhirnya selesai ya, margin call itu teman-teman ya. Jadi itu aja ya, tapi gunakan uang kopi aja ya, uang jajan. Jadi kalau misalnya profit tetap bersyukur, tapi kalaupun loss teman-teman tidak terlalu kepikiran ya kalau cuma uang kopi ya, anggap aja kopinya tumpah ya. Nah, minimum di sini tuh 25 US dollar biasanya ya teman-teman ya, 25 US dollar untuk ikutin copy trading di OTFX. Oke teman-teman, itu aja ya. Demikian kriteria, salah satu kriteria kita pilih master ya, jadi tetap harus hati-hati dan semoga sukses ya teman-teman.